Kata Polda Jawa Barat, dua-duanya fiktif. Berarti perkara ini memang perkara fiktif. Akan tetapi menghukum orang benaran. Ini seumur hidup loh Bang. Nanti kalau Aib itu terungkap bahwa ia memberikan kesaksian itu palsu, nanti kelihatan dia diarahkan siapa. Karena Aib ini kami menduganya, kami memprediksi Aib ini bohong, kesaksiannya diarahkan. Sehingga ya kalau Aib ini kena diperiksa akan terbongkar ini semuanya. Terhadap laporan kami kepada Aib dan Dede, sekali lagi menurut kami kan melaporkan bahwa mereka memberikan keterangan palsu. 7 terpidana masih dalam penjara. Mereka ini menghabiskan hukuman sampai mati di dalam penjara. Kenapa? Seumur hidup dia. Nah, kalau seandainya kita berdiam diri, kita bertanggung jawab, ya. Ingat loh, yang terjadi terhadap 7 terpidana sekarang ini yang dalam penjara bisa terjadi kepada siapapun. Jadi kita harus bergerak. Saya mengajak nih kepada seluruh masyarakat, ayo, ya, kita berusaha agar kebenaran terungkap, agar lahirlah keadilan. Semangat. Jadi perkara ini Bang, ini menurut keterangan dari, ini saya ceritakan dari putusan Bang. Ini putusan Bang, semua putusan saya ceritakan. Dari putusan ini Bang, dikatakan pada tanggal 27 Agustus 2016, orang-orang ini, grup ini, minum minuman keras di warungnya Ibu Nining. Ibu Nining itu siapa? Ibu Nining tempat mereka minum itu, di depan SMP 11. Nah ini ceritanya nih. Nah, setelah itu si Andi cerita, kalau si Andi ada masalah sama geng motor ektasi. Jangan dulu, geng motor ini anak-anak yang 7 orang itu ya? Katanya enggak. Tapi enggak Bang, bukan. Yang terpidana ini kan yang minum-minum tadi Bang. Dia ada di situ. Ada di situ, yang minum ini menurut dari putusan, minum di ini menurut putusan ini Bang ya. Tapi kebenaran saya belum tidak mengatakan itu. Minum di tempat warungnya Ibu Nining. Minum-minuman, setelah itu si Andi tadi, Andi cerita kepada grup ini. Mereka mengatakan kalau si Andi ada masalah sama grup geng motor ektasi. Enggak begitu lama Bang, lewatlah si Eki sama si Pina menggunakan jaket ektasi. Dikejar sama mereka ini, akhirnya ketangkap Bang. Ketangkap, dibawanya ke lahan kosong. Digebukin, dipukul. Si Dani, nah ini saya garis bawain, si Dani dan sama si Andi. Penyebab kematian menurut visum ini adalah Bang, karena salah satunya pukulan di rahang Bang. Yang memukul rahang itu adalah si Dani. Dani di Andi ya? Dani dan Andi, dua-duanya Bang dalam perkara ini Bang, menurut putusan dua-duanya memperkosa. Tapi kata Polda Jawa Barat, dua-duanya fiktif. Berarti perkara ini memang perkara fiktif. Akan tetapi menghukum orang benaran. Ini seumur hidup loh Bang. Bahkan Peggy Setiawan ini ancaman hukum mati Bang. Dan setelah saya membaca di sini Bang, penyebab kematian ini Bang, salah satu titik rahang ada di kepala. Dan orang-orang itu saya membaca ini Bang, ada memukul pakai bambu di pundak. Ya berbeda dong sama di kepala. Kecuali kalau mereka ini Bang, Abang paham lah kalau orang hukum ya. Pasal 340 Junto 55 bersama-sama Bang. Pembunuhan berencana. Berarti Bang, seharusnya mereka ini udah merencanakan, udah mengenal si Eki, sudah direncanakan, kan gitu Bang. Ini kan seketika. Ini menurut pengakuan sini. Yang kedua lagi Bang, ada janggal Bang, terhadap si Dani. Menurut pengakuan, saya membaca di putusan ini Bang, Rudiana itu, ayahnya Eki itu mengatakan ada SMS ditujukan ke Sudirman. Nah, dia mengatakan kayak ancaman terhadap Eki itu tanggal 17 Agustus. Siapa itu Sudirman, Pak? Menjadi narapidana juga, Sir. Tetapi menurut informasi ada, ini Sudirman agak kurang, Bang. Agak ini, maaf saya bilang mungkin kurang ini dia, kurang ini. Menurut informasi yang saya belum mendatangi langsung ke ininya. Nah, seperti ini, Bang. Dan perkara ini, Bang, di dalam putusan pengadilan dikatakan ini pernah diolah TKP, Bang. Sama Satlantas Polresta Cirebon.
dikatakan sama Satlantas ini adalah kecelakaan tunggal. Kesaksian Aep itu dijadikan alat bukti oleh penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Salah satunya itu Aep. Yang paling dominan di situ Aep dan Sudirman. Aep mengatakan bahwa Aep melihat Peggy Setiawan ini berada di lokasi kejadian ya dengan menggunakan motor Suzuki Smash warna pink. Itu keterangan Aep. Nah, keterangan Aep ini bertolak belakang dengan keterangan dia sendiri pada saat bersaksi tahun 2016 untuk 8 terpidana itu ya. Tidak ada keterangan seperti itu waktu di 2016. Keterangan waktu 2016 Aep hanya mengatakan ada 4 sepeda motor yang ia lihat pada saat mengejar para korban, mengejar korban Eki kan gitu. Itu yang dia katakan. Tidak lebih itu. Dengan ciri-ciri juga tidak ada merujuk ke Peggy Setiawan. Sepeda motor yang digunakan ya dijelaskan oleh Aep itu tidak ada menjelaskan bahwa sepeda motor Suzuki Smash warna pink. Belakangan setelah ditangkap Peggy Setiawan, dia baru menambahkan kesaksian keterangan mencocok-cocokkan dengan kondisi Peggy Setiawan bahwa dia pernah melihat Peggy Setiawan di lokasi kejadian dan sering menggunakan motor Suzuki Smash. Apapun itu ya sebenarnya kami menduga Aep ini bohong. Kalau dia melihat sejak awal melihat Peggy Setiawan dengan Suzuki Smash, kenapa nggak dijelaskan pada saat di 2016? Dari 3 laporan polisi yang kami monitor itu baru berjalan adalah laporan kami terhadap Aep dan Dede ya, dan juga terhadap Pak Rudiana. Sedangkan kepada Kavi dan Pak Pasren sampai hari ini kami juga sudah ada tanda bukti lapornya dari kuasa hukum, tapi kami belum mendapatkan update. Itu sebabnya hari Rabu yang akan datang kami akan mengirim surat dan bertemu dengan teman-teman di Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan perkembangan kelanjutan dari 3 laporan polisi kami. Karena yang kami laporkan ini adalah tindak pidana murni yang dilakukan seperti yang disampaikan di dalam pra-peradilan, dalam faktanya sudah terungkap bahwa para terpidana dan saksi yang kami hadirkan yang melihat langsung dan buktinya diperlihatkan dalam muka persidangan sudah menunjukkan dugaan penyiksaan penganiayaan waktu mereka ditangkap Agustus 2016 lalu itu bukan lagi menjadi sekedar dugaan isu, tapi sudah muncul dalam fakta persidangan. Saya sekali lagi memohon kepada teman-teman Bareskrim Mabes Polri untuk segera memproses Pak Rudiana dan kawan-kawan. Mendapatkan kalau ada salah kata beberapa hari kemudian Ibtu Rudiana, waktu itu mungkin jabatan belum pangkat Ibtu kali. Jangan dulu, Rudiana ini bapaknya Eki, Bang. Jabatannya Kanit Narkoba. Dia mempersiapkan, ini keterangan saya, saya berani bicara kan putusan pengadilan loh, Bang. Oke. Ada salah satu anggotanya berkata di sini, Bang, di dalam putusan ini, dia mengatakan Rudiana itu menyiapkan surat perintah dan mengajak anggotanya ini untuk menangkap orang-orang itu. Orang-orang ini ketangkap bukan ketangkap tangan, Bang. Bukan. Jadi begini, Bang, saya nama Bang. Rudiana ini berpesan kepada Aep dan siapa satu lagi itu saya lupa. Dia mengatakan, kamu kalau melihat siapa yang membunuh anak saya malam itu, ini nomor WA saya. Oke. Nanti hubungi saya.
Yang tadi bang, yang 7 orang ini tadi, 8 orang itu kan, Yang minum-minum itu ya? yang minum-minum tadi, lagi duduk di depan SMP 11. Telepon lah sama si Aib ini ke si Rudiana ini, mengatakan pembunuhnya ada di sana. Makanya ditangkap. Lagi ngumpul dia bilang. Maka itu ditangkap bang. Langsung tangkap semua? Langsung tangkap. Ya ini lah bang, yang permasalahan dari sini, akarnya dari sini. Nah, saya sampaikan dikit lagi bang, ini maksud saya kan gini bang. Seharusnya kan kalau ini bukan tertangkap tangan bang. Seharusnya Rudiana kan buat laporan polisi, melakukan pengembangan, kan itu bang. Ini nggak ada? Tidak langsung ada tangkap. bang. Tidak ada, langsung tangkap. Ya inilah awal perkara dari sini bang. Menurut informasi bang ya. Ini pun mereka tuh abang tahu sendiri, bukan cerita umum. Saka Tatal tuh bercerita dia dianiaya untuk mengaku. Jangan gitu bang. Saya pernah belajar, saya kursus hukum perang sudah bang. Perang lu bang ya. Perang pun tawanan tidak boleh bang diperlakukan gitu bang. Ya, nggak boleh diintimidasi. Nggak boleh bang. Apalagi ini bukan perang. Apalagi ini bukan perang itu loh bang. Perangnya nggak boleh bang. Saya udah kursus hukum perang bang. Saya sampai detik ini bang, analisa saya sebagai kursus hukum bang. Saya mengatakan tidak bersalah bang. Bang, saya bang, perlu kita garis bawahi, perlu ingat. Saya tidak ikhlas pembunuh itu berkeliaran bang. Saya tidak ikhlas bang. Sepakat kita. Saya tidak ikhlas. Tetapi saya tidak mau juga bang, mentang-mentang orang lemah, dianggap lemah, menjadi dikorbankan. Cuman hanya modal ijazah, modal pengakuan saksi. Nanti suatu saat, ini cerita nyata nih bang. Saya nongkrong di tukang parkir. Ini cerita kisah nyata, nggak bohong saya bang. Tukang parkir, bang, abang pernah hukum Peggy ya? Iya, kok tahu? Saya bilang, saya ngeliat abang viral. Oke, gini bang, katanya. Tolong bang, kami kalangan bawah ini bang. Kami kan kalangan bawah. Nanti ada orang membunuh, yang ngebunuhnya tidak jelas. Nanti kami ditangkap, cuma modal nongkrong-nongkrong di jalan. Iya, modal KTP. Sama didatangkan saksi yang berbohong katanya. Nah ini bang, jadi masyarakat kalangan bawah ini bang sudah ketakutan. Udah ketakutan bang. Bukan hanya tukang parkir bang. Pernah saya ceritain saya makan di warteg. Begitu juga datang ke saya bang. Tolong perjuangkan bang Peggy. Ini simbol kami nih bang. Kami ini orang bawah bang. Begitu bang. Saya ngopi-ngopi bang. Begitu juga bang. Semuanya bang. Itu bang. Saya terusang saja bang. Kalau abang mau tahu. Saya lillahi ta'ala ikhlas. Saya membongkar ini bang. Apa sih sebenarnya terjadinya? Rudiana apa kira-kira yang menyebabkan sampai Rudiana melakukan itu? Nah bang, inilah abang bertanya. Saya pun bertanya. Apa karena masyarakat bertanya? Makanya biar tidak terang benderang semuanya, tim pencari fakta yang independen. Baru semuanya kita umumkan. Nggak usah kita maksud saya, ini kita bersihkan lah. Kalau memang ada yang kotor, kita bersihkan bang. Berarti ada yang menarik lagi dan janggal ya Pak Marwan. Kalau kita lihat DPO itu dulu kan 3 orang ya. Iya, betul bang. Tapi tiba-tiba berkurang tinggal 1 Peggy. Peggy Peron. Peggy Peron. Ya. Terus yang ditangkap Peggy ini kan. Peggy Setiawan ditangkap. Peggy Setiawan, kliennya Pak Marwan. Ya. Menurut Pak Marwan, apakah ini juga memperlihatkan bahwa kasus ini semakin memperlihatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan berubah-ubahnya DPO itu? Saya sebenarnya bang, saya nggak mau mengatakan ini, tapi kalau abang sendiri, abang bertanya itu berarti abang udah curiga. Ya kemungkinan itu ada bang. Ya ada apa? Makanya tadi bang, untuk lebih jelasnya tim pencari fakta bang. Kalau tim pencari faktanya independen, baru terbongkar. Ada apa kan? Abang tadi bertanya-tanya, masyarakat bertanya-tanya, sebab orang juga bilang ini. Ada juga bang. Ini saya sampaikan, benar saya sampaikan, enggak bukan ngarang-ngarang saya bang. Ada yang mengatakan apakah ini termasuk karena jaringan narkoba. Nah ini kan menjadi tanda tanya, makin melebar bang. Apakah Eki ini tahu masalah jaringan narkoba? Nah ini kan menjadi tanda tanya. Daripada tanda tanya terus berkembang ke masyarakat, kita mencari fakta bang. Tanya itu Ibtu Rudiana, ditanya yang betul bang. Kenapa? Ada apa? Jadi maksud saya kalau udah terang benderang kan ini bertanya bang. Banyak bang pertanyaan sama saya banyak. Saya kadang-kadang udah ini bosan juga pertanyaan. Itu jangan-jangan terlibat ada jaringan narkoba, si Eki-nya tahu. Nah, loh, saya bilang saya nggak bisa jawab. Maka Aib ini rencana mau kami laporkan ke Bareskrim Polri. Ya, memang kami sudah merencanakan. Tetapi kemudian pengacara para terpidana ini lebih dulu. Iya. Sehingga kami konsultasi dengan teman di Mabes juga ya bahwa ini udah dilaporkan.
toh pada intinya sama. Sama. Iya, ya sudah kalau begitu kami menunggu perkembangan ya. Apabila ada hal yang sekiranya memang harus diisi dengan keterangannya Peggy Setiawan, baru kami langsung menyusulkan laporan atau bisa menjadi saksi untuk bergabung di sana. Tetapi pada intinya kami sepakat langkah yang telah dilakukan oleh pengacara para terpidana itu tepat, itu segera laporkan. Nanti kalau Aib itu terungkap bahwa ia memberikan kesaksian itu palsu, nanti kelihatan dia diarahkan siapa. Saya khawatir ya itu diarahkan oleh ayah korban sendiri. Sekarang Dede di dalam pernyataannya dan di muka persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon itu sudah menyatakan itu bohong, itu tidak pernah terjadi, bahwa dia itu satu tidak mengetahui peristiwa itu, dan peristiwa itu sama sekali tidak diketahuinya. Artinya dengan pengakuan Dede ini sudah bisa langsung diadakan proses kepada laporan polisi kami tersebut. Begitu juga laporan kami terhadap Pasren dan Kavi. Jelas bahwa di dalam keterangan di persidangan, Pak Pasren dan Kavi kan mengatakan bahwa mereka tidak melihat para terpidana malam tanggal 27 Agustus 2016 itu menginap di rumah kontrakannya. Fakta mengatakan bahwa mereka dengan saksi yang ada mengatakan bahwa itu mereka menginap di rumah Pak Pasren. Saya sekali lagi mengatakan ini juga tidak perlu menunggu. Kenapa? Karena fakta dan bukti yang kami hadirkan dalam persidangan, bahkan persidangan di tempat sudah dilakukan, bahwa ini membuktikan bahwa yang mereka sampaikan di muka persidangan tahun 2016 yang lalu itu adalah bohong. Mana katakan manukan 30 Junto 55 bang. Junto 55 itu bang perannya harus tahu bang. Iya. Harus tahu. Seandainya tadi saya bilang saya mau megangin begini, ada yang menghantamin kan itu kan tahu perannya. Ini perannya saya bilang ada yang memukul satu kali pakai tangan kosong. Apalagi bang si Peggy Perong ini, bukan Peggy Setiawan bang ya. Saya membaca ini Peggy Perong di dalam putusan ini. Peggy Perong ini bang, dia tidak memperkosa. Dia hanya membuka bajunya si Pina. Dia mencium dan meraba payudara. Itu yang Peggy dalam Perong putusan ya? Dalam putusan. Peggy Peron ya? Peggy Perong. Bukan Peggy Setiawan. Bukan Peggy Setiawan. Ada lagi bang, saya katakan. Peggy Perong ini, Peggy Perong itu bang dia menusuk menggunakan samurai. Di media saya sampaikan, polisi bisa nggak menunjukkan kepada saya kalau seandainya tadi bang, ini kan mati kan karena benda tumpul. Dia pukul. Di sana ada sidik jarinya Peggy Setiawan. Berarti memang Peggy ada terlibat di dalam ini. Kalau sekarang ini bang, hanya ijazah, hanya keterangan saksi. Makanya saya bilang tadi bang, tukang parkir, nama orang kopi ngomong ketakutan menyampaikan ke saya. Nanti ada yang mati, dia bilang ada yang meninggal karena polisi nggak mau pusing segala macam katanya. Nanti kami dikorbankan juga bang. Ya sudah nggak gitu juga. Ya tapi ini nyata loh bang katanya. Nah ini bang. Mereka menjadi keuas-uasan gitu bang dengan modalnya begitu aja. Ada keganjalan di situ ya. Bahwa itu tidak dibuktikan bahwa ada pemerkosaan, betul-betul cuma pembunuhan. Belum lagi tadi Pak Marwan bilang kalau kasus pertamanya itu kan juga lebih unik karena disebutkan laka lantas. Ya, kemudian berubah dan lain-lain sebagainya. Apakah menurut Pak Marwan perubahan-perubahan ini semakin juga memperlihatkan kepada kita dan meyakinkan kita bahwa kasus memang ini sejak dari awal sudah tidak beres penanganannya? Kalau menurut saya dari awal bang, dari awal tidak beres. Tapi saya sangat menyayangkan bang, pemimpinnya bang. Semua itu menjadi tanggung jawab itu ada pimpinan bang, Kapolres. Kapolresta Cirebon kemana aja. Masa lu anak buahnya bergerak sendiri-sendiri kalau gini bang. Gitu ya. Makanya saya sampaikan ke abang tadi bang. Saya sampaikan ke abang kalau ini saya tidak ikhlas. Saya berulang kali sampaikan, saya tidak ikhlas bang. Pembunuh berkeliaran. Jangan sampai bang, ini zolim terhadap orang. Ini masalah hukuman seumur hidup bang. Zolimnya ini bang.
Zolim, apalagi Bang, maksud saya, kalau ini memang, ini kan diduga Bang ya, saya nggak mengatakan udah pasti banget ya, diduga putusan yang dulu, kita perlu kita garis, diduga Bang ya, putusan dulu itu salah semuanya, mulai dari awal dari penyidikan, penuntutan, sampai putusan, sampai ke Mahkamah Agung, ini diduga Bang ya, saya belum kita, makanya kita upayakan, saya sarankan untuk PK, karena ini telah berkekuatan hukum tetap, apapun namanya, kita tetap menghargai putusan pengadilan. Oke, berarti kalau kita melihat bahwa pangkal permasalahan ini sebenarnya di awal ya, ketika berubah itu dari Laka Lantas, kemudian ada peran bapaknya Eki Rudiana yang tiba-tiba menangkap, menyuruh WA dan lain-lain sebagainya. Itu permasalahannya sebenarnya. Ya, betul. Bahkan Bang, kalau aku nggak salah yang si Akbar itu, aku lihat dia aja di media, saya baca malam itu. Dia minta agar si Rudiana ini berterus terang semuanya, terbuka. Ada kan di media? Ya. Kenapa dia minta berterus terang? Berarti dia tahu bahwa Rudiana ini tahu. Nah, itu dia Bang, ada sesuatu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu, makanya Bang, saya bilang minta juga. Saya sebenarnya tidak ada jalan lain sih menurut saya. Presiden buatlah tim pencari fakta. Kita jangan melihat perkara jangan kita anggap ini sepele Bang. Sebab tadi Bang, saya bilang masyarakat yang paling bawah tadi berulang kali saya ceritakan Abang, mereka sudah tidak ada kepercayaan gitu Bang. Nah ini Bang, kalau ini terang benderang, saya rasa ya luar biasa Bang. Itu semuanya itu hanya oknum Bang, oknum. Apa penyebab kematian Vina dan Eki? Sekarang begini Bang, saya cerita dikit Bang ya. Pernah saya waktu live di TV One, saya bertanya kepada Pak Suroto yang menemukan langsung si Eki ini, Eki. Saya tanya waktu itu, Pak, waktu Bapak mengangkat Eki itu helmnya posisinya bagaimana? Nah, sebab menurut keterangan dari visum ini Bang, ini kan pecah semua ini Bang. Belakang, ini dia. Berarti ini ada pemukulan Bang. Kalau ada pemukulan berarti saya katakan, berarti helmnya logikanya pecah. Ini nggak pecah ya? Ini tidak pecah. Kepalanya aja retak, helm nggak pecah. Ini Bang, makanya saya bilang kita tuntut keprofesional dari kepolisian itu di sini Bang. Nah kalau Abang bertanya tadi, apakah ini pembunuhan atau laka lantas? Analisa. Saya nggak mau mengatakan ini Bang, pasti Bang ya. Tapi hipotesa. Kemungkinan ini Bang, kemungkinan memang ada yang membunuh bisa jadi. Tetapi ku bilang ini profesional. Ada apa perkara ini sampai Eki dibunuh? Apakah Eki tahu ini ada jaringan narkoba? Kan itu kan? Tapi bukan saya kasih kata pasti, bukan Bang. Dugaan karena pertanyaan dari masyarakat juga menyampaikan ke saya. Nah, yang kedua saya bilang makanya ini menjadi rancu semuanya Bang. Itu analisa saya kan bisa jadi. Tapi kita lihat putusan. Waktu habis kejadian perkara, Satlantas sudah olah TKP. Kata Satlantas ini adalah kecelakaan tunggal. Makanya biar terungkap, bagus itu segera Bareskrim Polri segera memeriksa Aib. Ini masyarakat menanti. Kami menduganya, kami memprediksi Aib ini bohong, kesaksiannya diarahkan. Sehingga ya kalau Aib ini kena diperiksa akan terbongkar ini semuanya. Nah, akan terbongkar siapa yang mengarahkan. Sehingga kalau dugaan dilindungi sepertinya iya. Secara kemanusiaan ya kami berusaha untuk membantu. Namun secara praktek hukum kami bukan kuasanya, sehingga kami support saja apa yang kami miliki nanti kami bantu ya, informasi-informasi yang kami miliki kami bantu ya. Kami membantu ada dua, selain menyampaikan kepada kuasanya ya nanti kami juga menyampaikan kepada Mabes Polri. Tujuannya adalah sama. Ketika informasi-informasi itu dapat mengungkap pelaku yang sebenarnya, maka sama saja ini kan akan kedepannya akan menguntungkan para terpidana dan membebaskan dia. Setelah informasi-informasi itu dilakukan proses hukum, pelaku yang sebenarnya ketangkap, maka putusannya bisa dijadikan hukum yang sangat valid, yang sangat bagus. LPD berjalan setiap minggu itu ada yang diperiksa, tapi menurut kami terlalu lambat ya. Itu sebabnya kami mau mendorong untuk prosesnya ini untuk lebih cepat lagi. Kalau 1 minggu 1 saksi mau sampai kapan selesainya gitu kan. Jadi itu sebabnya ya kami paham apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa pekerjaan teman-teman di Bareskrim banyak, tapi karena ini adalah kasus yang sangat menarik perhatian masyarakat, kami mohonlah Bapak Kapolri, Bapak Kabak Reskrim
untuk membantu mempercepat ya. Kami berterima kasih atas respon yang sudah diberikan oleh teman-teman di Barreskrim selama ini. Sungguh kooperatif, memproses ini dengan baik. Selama ini kami diterima dengan baik, kami diproses dan adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa ini kami perlu? Ya terus terang kami ini mengawalnya untuk menegakkan keadilan. Apalagi dalam keadaan saat ini ya, keadaan hukum kita yang menurut saya tidak dalam keadaan baik-baik saja dalam unsur penegakan hukum ya, khususnya dalam beberapa waktu ini ada penangkapan 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya ya, yang pengembangannya kepada Ronald Tanur ya, yang sudah dieksekusi kemarin ya, di mana ditemukan barang bukti 20 miliar untuk rencana menyuap aparat penegak hukum. Tentu ini memilukan ya. Dalam pengembangan 20 miliar ketika awal muncul saja kami sudah terbahak-bahak bahwa untuk satu kasus pidana melibatkan uang yang begitu banyak, 20 miliar rupiah ya. Ternyata setelah berkembang, kasus ini makin berkembang mengarah kepada oknum pensiunan dari seorang pejabat tinggi dari Mahkamah Agung ya, ZR ya, bahwa di rumahnya ternyata ditemukan uang hampir 1 triliun rupiah ya, beserta dengan emas 51 kg yang menurut kami ini luar biasa. Saya coba bayangkan kasus ini bisa timbul oleh karena ZR ini menjanjikan untuk mengurus pembebasan perkara dari Ronald Tanur ya, yang divonis bebas di Pengadilan Negeri Surabaya. Di dalam keterangannya, hasil pemeriksaan yang kami ketahui dari press conference yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, bahwa ternyata tim hukum dari pengacara dari Ronald Tanur sudah menyiapkan juga 6 miliar, di mana 5 miliar rupiah itu dipersiapkan untuk mempengaruhi putusan bebas kasasi nanti bila mana diajukan, yang sudah diajukan oleh Kejaksaan, yang ternyata kemarin divonis 5 tahun ya setelah kasus ini viral. Dan 1 miliar rupiah menjadi fee bagi ZR, oknum kepala Pusdiklat ya, Mahkamah Agung yang sudah pensiun ya. Menurut saya ini sungguh ironis. Saya dapat bayangkan kalau satu fee satu kasus dia dapatkan 1 miliar dengan uang tunai 1 triliun, belum termasuk yang ada di rekening dia, belum termasuk yang sudah dia pakai selama dari tahun 2012, belum lagi investasi yang sudah dilakukan, belumlah harta yang kemana-mana, mungkin ke anaknya, ke cucunya, ke siapapun. Saya berpikir bahwa ini pasti lebih dari 1 triliun ya, itu udah pasti ya. Mungkin bisa jadi double, bisa jadi triple ya dari 1 triliun tadi. Saya nggak tahu, ini tugas Kejaksaan Agung ya. Silakan kita bisa bayangkan kalau satu kasus itu 1 miliar tidak mendapatkan fee, artinya ribuan kasus ya sudah dibantu oleh ZR ini ya. Kalau sudah ribuan kasus diatur yang harusnya bersalah dan ini dihukum dan ini ternyata tidak dihukum, ya pantaslah kami selaku kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Mahkamah Agung, kami juga was-was bagaimana nasib 7 terpidana pasca terungkapnya ya, boleh dibilang itu mafia hukum, boleh dibilang itu adalah maklar kasus, boleh dibilang itu adalah pengaturan hukum ya. Dan ini fakta sudah terungkap ya. Ini baru 1 orang ya. Ya. Bagaimana yang dibaliknya? Yang saya katakan ini adalah gunung es. Ya patut kami menduga itu sebabnya kami menambah ekstra tenaga untuk mengawal kasus ini. Masyarakat, mari kita terus kawal ya. Mari kita terus kawal untuk 7 terpidana ya. Bayangkan mereka sudah 8 tahun ada di dalam penjara ya. Yang kami lihat sama persis seperti yang selama ini yang kita duga bahwa ada permainan hukum, ada pengadilan sesat, ada istilahnya ada maklar kasus dan ada kesesatan hukum di dalamnya ya. Yang kita tahu bahwa bukan mereka pelakunya, kami bisa buktikan di dalam pra-peradilan di dalam peninjauan kembali sidang kemarin. Jadi mari sekali lagi kita berupaya untuk mengawal kasus ini, jangan padam ya. Kami akan kawal ya, kami akan buka mata kami lebar-lebar selaku kuasa hukum
kami akan mencari semua sumber, kami akan mengawal, tegakkan keadilan. Mari kita kawal bersama untuk kebebasan 7 terpidana kasus Vina Eki Cirebon. Keterangan Rudiana yang tertuang di dalam BAP dan putusan pengadilan yang sudah terbuka putusannya untuk umum memang sangat-sangat janggal. Rudiana itu dalam putusan pengadilan, ya, dalam keterangannya itu bahwa ia itu tidak tahu, Pak, peristiwa itu, kejadian itu tidak tahu. Ia ada di rumah, dikabari oleh rekan anggota polisi bahwa anaknya itu ada di RSUD Gunung Jati. Setelah ditengok, kemudian katanya kecelakaan, ini dari putusan ya, kecelakaan dan janggal karena banyak luka. Kemudian dicek ke TKP, dicek motornya dan janggal. Kemudian 31 Agustus menemui AF, dapat informasi dari AF, diamankanlah 7 pelaku, yang satunya kan udah di dalam Rivaldi, akhirnya jadi 8. Nah, dia itu tidak melihat sendiri, ya, tidak mengalami sendiri, ya. Tetapi dalam BAP-nya yang sudah kami dapat, ketika dalam BAP nomor 5 itu penyidik mengatakan siapa identitas pelaku yang melakukan pembunuhan dan menyetubuhi anak itu, Vina, dia langsung jawab, adapun yang melakukan itu pelaku itu adalah 1 kan, Eko Ramadhani, 2 Rival, terus bla 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 sampai 11. Seolah-olah dia berada di TKP. Ya, padahal dia enggak. Inilah keterangan ini ya, menurut kami ini jelas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau kalimat dia berdasarkan informasi dari saudara AF, atau berdasarkan interogasi saya kepada salah satu pelaku, muncullah 11 pelaku ini. Kan kalau begitu kan masih masuk akal. BAP-nya segitu parahnya, ya, tetapi hasil pemeriksaan Propam itu kan dinyatakan tidak ada pelanggaran. Kan aneh. Nah, kemudian yang kedua, ya, Pak Rudiana ini kan menghilang, kan gitu, ya, menghilang. Nah, harusnya korban itu teriaknya lebih kencang daripada tersangka. Harusnya. Masalah tersangka ini yang lebih kencang. Ini korban, ayah korban, kok tiba-tiba menghilang. Ya, jadi kami sih melihatnya, ya, ditambah kesaksian Liga Akbar bahwa ia saat bersaksi seolah-olah melihat pada saat pelemparan, ya, dan itu tertuang dalam putusan pengadilan. Kemudian Liga Akbar mencabut keterangannya bahwa keterangan yang dulu itu diarahkan oleh Pak Rudiana. Berdasarkan informasi itu juga, maka saya menyimpulkan, ya, bahwa yang disidangkan ini adalah skenario. Kami menduga yang disidangkan adalah skenario Pak Rudiana. Peristiwanya sebenarnya bukan seperti itu. Kemudian kronologisnya bukan seperti itu. Saksi-saksinya pun terlihat banyak yang dari anggota polisi itu diarahkan. Ditambah tanda-tandanya. Handphone Eki anaknya tidak pernah dijadikan barang bukti, tidak disita. Bayangkan. Padahal kalau anaknya ini mati, handphone dong diambil. Siapa coba yang ngancam? Siapa coba yang WA? Siapa BBM? Siapa coba yang menghubungi komunikasi? Harusnya kan begitu, ini tidak disita. Tidak disitanya handphone Eki ini berdasarkan keterangan Liga Akbar. Teman dekatnya, saya baca, Liga, ini ada 6 handphone dalam putusan yang disita. Ada nggak handphonenya Eki? Oh, tidak ada, Pak. Yakin? Yakin. Ya, saya tahu handphonenya Eki. Ya, Oppo katanya. Ini nggak ada. Ini semuanya Samsung, Nokia, apa. Oke.
Janggal kan? Janggal. Makanya saya wajar kalau mencurigai ini skenario. Kemudian yang kedua, CCTV. CCTV itu yang memberikan kesaksian itu semuanya itu anak buahnya Pak Rudiana, ya, namanya Dodi Irwanto, ya, timnya Pak Rudiana, dengan Gugun Gumilar. Mereka bersaksi, pertama, mereka bersama-sama dengan Pak Rudiana mengamankan itu 7 pelaku. Kemudian mereka bersaksi bahwa 2 orang ini, Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Bayangkan, ya, harusnya apapun petunjuk, apapun mau handphone, mau CCTV, harusnya dibuka untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Nah, kenapa ini tidak dibuka semuanya? Saya khawatir ini menutup-nutupi, karena kalau dilihat CCTV, saya khawatir pelakunya itu bukan 8 orang itu. Betul. Termasuk Peggy Setiawan juga, apalagi bukan, kan gitu. Itu saya khawatir. Ya, ini tergantung kemauan Bapak Kapolri. Ya, karena di Polda ini, ya, oke lah di Polda dikasih otoritas untuk menangani, karena yang menangani Polda. Tetapi kalau sudah ribet seperti ini, ya, maka seharusnya Bapak Kapolri harus turun. Minimalnya Bapak Kapolda harus turun. Tapi khawatir, jadi saya selama ini tidak pernah mendengarkan statement Bapak Kapolda, ya. Nah, saya nggak ngerti apakah Bapak Kapolda ini tidak berani, ya, atau bagaimana, ya. Tetapi yang paling efektif adalah kalau Bapak Kapolri ada kemauan, maka kasus ini akan terungkap secara transparan. Nggak ada lagi nih Bang, ya kan, yang menggerakkan bahwa 7 narapidana itu harus dibebaskan. Bisa nggak Bapak ini dikit Bang? Saya ini adalah orang yang menggugat Kapolri. Saya orang yang mengajukan pra peradilan terhadap Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Saya berharap ya, saya tetap mendukung gerakan-gerakan apapun yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan mengungkapkan kebenaran. Saya tidak membela 7 terpidana atau 8 terpidana. Saya hanya mendukung agar, ya, pihak-pihak yang berwenang untuk mengungkapkan kebenaran. Kenapa? Karena ada barang yang harusnya dibuka oleh para penegak hukum yang bisa memastikan bahwa apakah 8 terpidana ini pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, ataukah justru mereka bukan pelakunya. Jawabannya singkat, simpel. Buka handphone dan CCTV. Kalau kebenaran ini terungkap, maka akan lahir keadilan. Ya, kita jangan berharap keadilan itu akan berada di tengah-tengah kita kalau kebenaran tidak terungkap. Bang, besok kan juga ada rencana tanggal 4 sendiri juga anggota gerakan 4 Februari ya? Gaskan itu juga akan demo aksi damai ke DPR untuk minta ketemulah masalah kasus DPR sendiri. Gimana Abang sepakat dan kita urusin yang hal-hal yang bermanfaat ya, karena 8 terpidana masih butuh pemikiran kita, masih butuh waktu kita, masih butuh tenaga kita dalam rangka melahirkan keadilan. Bang, tegaskan tuntas, transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sampai hari ini saya melihat masih ada yang ditutup-tutupi. Pertama, dari handphone Eki yang tidak disita, tidak ada dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Kedua, dari CCTV yang belum dibuka. Ya. Nah, kemudian ketiga, Pak Rudiana ini tidak nongol, tidak berani menjelaskan. Walaupun dia anggota polisi ada kode etik, tapi ingat lo anaknya loh. Nah, kemarin kenapa dia berani mengamankan 8 pelaku kan gitu. Nah, sekarang juga harus pertanggungjawabkan. Nah, dari 3 indikasi ini, ya, maka kami menyimpulkan, ya, kasus ini meskipun sudah diputus pengadilan, ya silakan. Kalau putusan pengadilan nanti ada upaya hukumnya diatur. Tetapi kan kami bisa menilai bahwa kasus ini adalah janggal. Tetapi kami meyakini pembunuhan itu terjadi, ya. Kami meyakini pembunuhan itu terjadi. Persoalannya adalah pelaku yang sebenarnya ini siapa. Itu keyakinan kami, ya, pendapat kami. Nah, oleh karenanya ini PR bagi aparat kepolisian, untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Barat, ya, tuntaskan kasus ini agar pelaku yang sebenarnya itu
bisa tertangkap. Baik. Dengan keyakinan kami bahwa kasus ini janggal, itu pelaku bukan yang sebenarnya. Tadi juga ada rasus juga meliput salah satu warga dalam arti Jepara datang berjalan kaki ke istana untuk. Oh ya, itu ada orangnya. Terus gimana bang untuk pengorbanan dia sendiri? Dan ini luar biasa. Jadi saya tadi sudah ngobrol sama dia. Kalau seandainya ada putusan pengadilan yang menghukum atas ketidakadilan bagi mereka yang tidak melakukan kejahatan, apa yang kita lakukan? Ada yang jalan kaki. Ini satu reaksi ya. Semua punya reaksi. Saya pengacara, reaksi saya gugat Kapolri, pra peradilan Kapolri dan Kapolda, ya kan? Media kejar-kejar kita. Nah itu reaksi semua kan? Artinya semua manusia ketika dia melihat ketidakadilan maka dia akan bereaksi. Ada yang bereaksi membela yang jahat, ada yang bereaksi membela yang benar. Nah ini semua manusia berbeda-beda. Tetapi saya luar biasa memberikan jempol, ya, kalau perlu 4 kepada orang-orang yang benar-benar memiliki semangat, memiliki semangat untuk melahirkan keadilan. Luar biasa. 7 terpidana masih dalam penjara. Mereka ini menghabiskan hukuman sampai mati di dalam penjara. Karena apa? Seumur hidup dia. Nah, kalau seandainya kita berdiam diri, kita bertanggung jawab, ya. Ingat loh, yang terjadi terhadap 7 terpidana sekarang ini yang dalam penjara bisa terjadi kepada siapapun. Jadi kita harus bergerak. Saya mengajak nih kepada seluruh masyarakat, ayo ya, kita berusaha agar kebenaran terungkap, agar lahirlah keadilan. Semangat.